Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tutorial pembuatan soal untuk PSAT. Nih, yang pertama Bapak Ibu masuk ke web sekolah. Saya sudah tanam nih yang CBT. Tinggal klik aja yang CBT. Ini kita keluar dulu. Ganti nih nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu masukkan aja, nanti dikasih adminnya. Ini saya masuk sebagai ini aja, Pak Jajat Semansi 03. Semansi 03, passwordnya juga sama 03. Tinggal login. Nih tampilannya seperti ini, tampilan guru seperti ini. Nih kalau yang ini nggak usah ini udah diisi. Terus ini jangan yang pakai yang buat saja bank soalnya langsung. Buat bank soal misalnya kode bank soalnya PSAT bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia 12. Nah ini kasih nama ya, yang ininya harus pakai identitas biar nanti nggak bingung. Pelajarannya pilih ini, harus jangan salah karena kalau salah nanti nggak bisa ngoreksi. Nih bahasa Indonesia 12, bahasa Indonesia 12. Oh nggak ada, saya nggak masukinnya, yang 11 aja lah, pilih yang 11, bahasa Indonesia 11. Kompetensinya ini biarkan aja, nggak usah diisi. Ini maksimal. Ini jenis soalnya, ada pilihan ganda, kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, listening ini pakai PG aja. Esai, mengurutkan benar salah, setuju tidak setuju, menjodohkan banyak, metrik checkbox, mengelompokkan fill blank. Ini jenis soalnya ada banyak ya. Nah untuk pilihan ganda kita coba aja satu soal. Pilihan ganda ini satu. Nih jadi soal maksimal itu, soal ini, jumlah ini harus sama dengan di soal yang Bapak Ibu buat, harus sama jumlahnya. Kalau 50, jumlah soal ini harus 50. Nih kita buat satu-satu aja ya, semuanya kita buat soalnya satu-satu. Nih satu-satu. Nih nah ini harus satu. Kalau di sininya satu, di soal juga harus satu pilihan gandanya. Pokoknya harus sama jumlahnya dengan di soal. Kalau harus sama, kalau nggak sama, kalau melebihi nggak akan masuk ke soal. Kalau melebihi, kalau kurang membaginya jadi yang ini. Nah ini persentase buat apa? Ini jumlahnya harus 100%. Dari setiap soal itu harus 100%. Nih harus 100%. Tinggal Bapak Ibu tentukan aja bobotnya. Ini ada jumlahnya nanti di sini. Misalnya pilihan ganda 5%, pilihan ganda kompleks 10%, itu kan ada jumlahnya langsung 15%. Terus menjodohkan juga 5% saya buat. Isian singkat 5%, esai 10% misalnya, mengurutkan 5%, benar salah 5%, setuju 5%, menjodohkan ke banyak 10%, metrik teks 10%, metrik checkbox 10%, mengelompokkan 10%, fill blank misalnya 10%. Itu pas 100 kan. Nah tapi jenis soal ini tidak harus ada semua, itu kan ada patokannya, pilihan ganda maksimal 10 misalnya. Apalagi benar salah maksimal 5. Nah ini kan udah diatur. Kalau sisanya ya bebas aja, Bapak Ibu mau pakai semua boleh, nggak juga nggak apa-apa, tapi ada patokannya nanti dikasih.
Nah, tinggal simpan aja. Kalau udah buat yang seperti ini kuncinya di sini penilaian. Jadi harus persentasenya harus dibuat dulu. Ini pembuatannya di sini. Nih, berarti kalau soalnya 5%, berarti satu soal ya 5 aja. Kalau 2 ya 5 bagi 2 gitu. Nah, tinggal simpan. Nah, udah kan simpan. Mana yang tadi yang ini. Nah, tinggal Bapak Ibu klik yang ini, daftar soal. Klik aja daftar soal. Nah, nanti seperti ini keluar. Nah, ini untuk upload tambah soal yang ini, di preview yang ini sebetulnya bisa pakai Word juga sih. Tapi dibuat di sini aja biar gampang. Nah, tambah soal, tinggal klik aja tambah soal. Nih, soal nomor 1 kan. Misalnya soal nomor 1 ya pilihan ganda misalnya. Nah, ini soalnya misalnya nih kalau mau pakai gambar. Kalau mau pakai gambar tinggal klik aja ini. Klik aja. Gambar. Nih gambarnya di mana gambarnya? Gambarnya bisa ambil di mana? Gambar atau bisa ngambil atau bisa di SS aja. Misalnya sini. Nih. Nah, bisa di SS juga bisa, tinggal copy. Tinggal gitu aja pasti. Sama aja. Ini kan di tengah. Bapak Ibu bisa pilih mau di pinggir tinggal gini. Atau mau gini tulisan boleh. Tinggal pilih aja. Nih. Misalnya peran tokoh pada gambar atas pada proklamasi kemerdekaan adalah misalnya bendera terus nah ini kan sampai D tinggal tambah aja opsi. Jadi sampai E misalnya sampai E. Nah, tinggal misalnya nah, ini kalau kunci jawabannya tinggal pincut aja bisa. Tinggal klik aja kayak gini. Tinggal simpan, udah simpan. Nah, itu soal PG ya. Nah, jangan lupa yang ini. Kalau pilih soal yang ini. Nah, ini pilih dulu yang ini. Pilih dulu. Nah, sekarang pilihan ganda kompleks kan kayak gini ya sama aja. Pilihan ganda kompleks juga sama aja. Pilihan ganda kompleks misalnya saya ambil soal di sini di soal
Nih, pilihan ganda kompleks misalnya. Ya sama aja, tinggal copy. Tinggal tambah opsinya. Nih, jawabannya ini kalau penilaian mutlak itu berarti misalnya kunci jawabannya itu yang ini. Kunci jawabannya kan 2 ini. Jika Bapak Ibu mencentang penilaian mutlak, berarti jika anak tidak pilih 2, tidak milih 2 yang ini, berarti akan salah. Atau milihnya ya akan salah kalau tidak milih 2. Tapi kalau tidak dicentang, anak milihnya 1 yang A aja itu dapat nilai. Atau anak milihnya D aja dapat nilai. Tapi kalau anak milihnya 3 gini mah nggak dapat nilai, salah aja tetap. Jadi kalau milih salah satu itu dapat nilai kalau nggak dicentang mutlak. Nih, kalau dicentang mutlak mah harus dua-duanya. Kalau nggak dua-duanya ya salah. Nah, itu tentang soal ini, pilihan ganda kompleks. Nah, Bapak Ibu tinggal save aja. Nah, sekarang soal yang ketiga, sama aja nih, tipe soalnya juga, tinggal pilih tipe soalnya. Nih yang menjodohkan misalnya. Nah, menjodohkan ini kompetensi biarin aja. Nah, menjodohkan. Yang menjodohkan. Misalnya apa yang gampang soalnya. Menjodohkan misalnya saya ambil di sini soal menjodohkan. Nih misalnya ini pernyataannya, ini pernyataan, ini pilihannya. Nah, tinggal ini aja. Jadi Bapak Ibu harus ini ya. Harus ini. Nih, buatnya harus yang ini jawabannya yang ini langsung harus berpasangan. Kalau di sini dibuat soalnya itu harus berpasangan. Nanti diacak, ininya diacak, nanti ada acak soal, acak option. Nah, Bapak Ibu buatnya harus berurutan. Berarti yang ini kunci jawabannya yang ini juga kunci jawabannya yang ini. Jadi harus berurutan kayak gini. Nah, ini juga sama, ada penilaian mutlak. Nih, ada penilaian mutlak. Tadi sama, kalau ininya penilaian mutlak, berarti dua-duanya harus benar. Kalau dua-duanya harus benar. Jawab aja yang benarnya 1, berarti ya 0 poinnya. Tapi kalau ininya dihilangkan, anak
jawab benarnya 1, ya dapat poin gitu, dapat poin. Dia pilih benarnya 1 dapat poin ketika ininya dihilangkan. Tapi kalau dari penilaian mutlak ya dua-duanya harus benar gitu. Itu terserah Bapak Ibu mau yang mana. Ini tipe soal menjodohkan. Nah, simpan. Kita lanjut yang ke ini, menjodohkan banyak. Sebetulnya, nah ini jenis soalnya menjodohkan ini, yang ini menjodohkan banyak. Menjodohkan banyak itu apa bedanya sama menjodohkan? Kalau menjodohkan banyak itu, kalau menjodohkan banyak, ya ininya pengecohnya banyak, ini pengecohnya. Jadi kunci jawabannya, bukan kunci jawabannya, optionnya lebih dari ini. Oh ini banyak nih. Kalau mau ngurangi ini, kurangi aja, misalnya kurangi kodomainnya nih, kurangi. Nah ini kan jawabannya yang ini, yang regional misalnya NATO jawabannya, yang global juga Seato jawabannya, atau ini kebalik ini, Seato misalnya regional, ini yang globalnya ganti aja PBB misalnya. Ini kunci jawabannya ini kunci jawabannya. Nah ini pengecohnya, yang ini pengecohnya. Ini pengecohnya. Bapak Ibu mau tambah pengecohnya, ya tinggal pilih aja yang ini. Nah, ini jadi nama pengecohnya, jadi oh ini kurangi salah. Nah ini, atau tadi nih tambah OSIS misalnya. Nah mau tambah lagi pengecohnya, apalagi ini apa pramuka misalnya, itu bisa lagi. Atau kurangi ya ini, kurangi. Atau mau yang nama yang ini, kalau yang nama yang ini tambah domain dengan pasangan, ya jadi nambah lagi ini, tapi harus ada jawabannya kalau yang ini. Nah ini bedanya tadi, kalau menjodohkan itu sepasang. Nah, kalau ini ada, kalau menjodohkan banyak itu ada pengecohnya di sini. Ada pengecohnya. Ini juga sama kalau mutlak. Kalau mutlak itu anak jawabannya harus benar dua-duanya. Kalau di yang penilaian mutlaknya nggak dicentang, berarti anak menjawab salah satu aja udah dapat nilai. Itu aja bedanya. Nah, kembali lagi yang ini. Nah, sekarang ke soal selanjutnya. Apa? Isian singkat nih, isian singkat. Kalau listening buat bahasa Inggris. Isian singkat. Nah, kalau isian singkat ya sama aja. Misalnya ini soalnya, kalau sensitif itu apa ya? Harus sama persis. Isian singkat itu berarti harus sama persis jawabannya. Ya kayak inilah. Terus harus sama persis. Jangan lupa ininya isian singkat. Pilih dulu tipe soalnya mau buat apa. Nah, isian singkat. Nah, kayak gini. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis soalnya di sini, jawabannya di sini. Itu kalau ujian singkat. Nah, kalau tambah soal di sini ya, kalau baru, kenapa nggak buat baru ya, biar nggak lama aja. Kalau buat baru kan lama, copy paste nya. Nah sekarang esai nih. Ini esai. Kalau esai mah ya ini aja. Kalau saya ini buat soalnya panjang teksnya. Nah ini tinggal di sini aja. Kalau esai itu, oh ini bukan ini aja, buat aja di sini. Nih. Buat aja ini soalnya di sini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tulis soalnya di sini. Nih yang ini. Nah, kalau yang bawah itu nggak usah diisi. Kalau yang ini nggak usah diisi sih. Nah itu uraian, jangan lupa ini pilih tipe uraian. Kalau uraian itu nanti periksanya manual. Sama kayak isian singkat itu periksanya manual. Nah ini uraian mah gampang, tinggal itu aja uraian. Nanti periksanya manual. Nah ini esai. Sekarang yang mengurutkan. Kalau mengurutkan ini nih kayak gini nih, mengurutkan, jangan lupa ini tipe soalnya. Nanti kalau mau buat soal pilih tipe mengurutkan. Mengurutkan itu sasarannya supaya anak bisa mengurutkan misalnya ini tata perundang-undangan. Nah ini yang paling tingginya apa? KUD 45. Buat ini optionnya itu harus sesuai dengan kunci jawaban. Nah, buat optionnya itu harus sesuai dengan kunci jawaban. Nah, ini. Nah, penilaian mutlak gimana? Ya, kalau ada yang salah, ya salah. Tapi kalau yang ini harusnya 1, yang ininya 2 ke 3, ya kalau penilaian mutlak ya salah. Harus benar, semuanya harus benar. Urutannya harus benar.
Tapi ketika ini urutan nomor 1 benar, kedua, ketiga salah, ya dapat poin. Nah itu aja, itu bedanya penilaian mutlak sama nggak mutlak sama aja. Dia mengurutkan, seperti ini. Misalnya kalau ini urutkan angka misalnya 1, 2, 3. Nah kalau mengurut seperti itu berarti kalau penilaian mutlak ya benar. Tapi ketika ada yang salah, misalnya 1, 3, 2, ya udah salah. Tapi kalau ininya nggak dicentang 1, 3, 2, ya yang ini kan benar, 1 yang pertama, ya dapat poin, gitu aja. Nah sekarang ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya benar salah. Nah, ini soal benar salah. Ya Bapak Ibu tinggal buat aja ini pertanyaannya di sini. Nah benar salahnya di sini. Ini pernyataan ininya soal benar salah. Ini sama mutlak tidak mutlak. Nah ini benar salah. Nah ini kunci jawabannya. Kalau benar itu, kalau kunci jawabannya benar, Bapak Ibu tinggal centang aja ini, centang. Tapi kalau salah, kayak yang ini salah, ya jangan dicentang, dibiarkan aja. Ini kan berarti salah nih. Nah jangan dicentang. Nah ini kunci jawabannya jangan dicentang. Berarti ini sama dengan salah. Kalau benar ya ini. Ini mutlak juga sama. Berarti yang ini benar, kunci jawabannya yang ini salah. Tapi anak itu harus jawabnya kayak gitu, baru dapat nilai. Tapi kalau nggak dicentang, yang ini aja benar, ya dapat nilai. Tergantung Bapak Ibu itu. Pertimbangan Bapak Ibu. Itu kalau soal benar salah ya sama, ini buat soalnya, ini buat pernyataannya, kayak gitu aja. Terus soal yang jenis soal berikutnya, setuju tidak setuju. Nih, setuju tidak setuju. Nah, ini stimulusnya, instruksinya. Ya, ini pernyataannya. Pernyataan. Nah, tinggal buat aja pernyataannya. Pernyataannya. Kalau ini meriksanya kayak esai, Bapak Ibu meriksanya kayak esai. Nanti anak itu mengisi setuju, alasannya apa. Jadi sama kayak benar salah. Kalau setuju itu di checklist di anaknya, kalau nggak setuju ya biarkan aja. Tapi anak harus ngisi alasan dan diperiksanya manual, ini kayak esai. Kalau yang soal ini, yang setuju tidak setuju, kayak esai. Ini pernyataannya. Bapak Ibu mau tambah ya tinggal tambah aja, bisa tambah jawabannya gitu. Kalau kurang, kalau mau dikurangi ya bisa juga. Tinggal itu, ini tambah, ini kurang pernyataannya. Nah, kayak gitu. Itu buat yang soal setuju tidak setuju nih, yang ini setuju tidak setuju. Yang selanjutnya table metric input text. Nah, kalau table metric input text itu kayak, nah ini pertanyaannya di sini. Ini saya buat Bung Karno misalnya. Nah ini pernyataannya di sini. Ini apa misalnya? Ini kalau mau tambah kolom tinggal tambah aja misalnya. Tambah ini di sini atau kurang kolomnya di sini. Nih Soekarno, ini tempat lahirnya. Ini kan ada bacaan. Nah si anak, kalau saya nih, si anak itu nyuruh nyari Soekarno di sini, misalnya tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya di mana, ya kayak gitu aja. Dan ini harus benar ya, ini harus benar, kayak isian singkat lah. Tapi ini otomatis diperiksanya. Jadi ini harus tepat, ini kunci jawabannya. Ini kalau penilaian mutlak. Kalau penilaian mutlak berarti ya harus benar semuanya, baru benar. Kalau ininya benar, tapi sisanya salah ya salah. Kalau Bapak Ibu pengen nggak mutlak, ya yang 2 benar, yang 2 salah ya dapat poin. Kayak gitu aja. Nah ini dibagi nih, tergantung Bapak Ibu misalnya mau apa. Kalau saya ini dari teks dan anak harus menentukan nih, misalnya mengidentifikasi kayak gitu aja. Kalau mau tambah ini, mau panjang sini, ya jangan panjang-panjang sih sebetulnya. Nanti di HP anaknya nggak cukup. Nah kalau mau tambah baris ya klik ini aja. Kayak gitu. Nah sekarang jenis soal selanjutnya, tadi yang table metric input text, sekarang yang table metric checkbox. Nah, checkbox mah kayak gini aja. Ini soalnya nih, misalnya berikut adalah pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Nih Bapak Ibu buat soalnya di sini. Jangan lupa ya, ini tipe soal
matriks checkboxnya nih kalau mau pakai soal yang ini. Ini juga sama, kalau mau mutlak boleh, nggak mutlak boleh gitu. Nih kalau soal contoh saya, berikut ini adalah pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah Jepang. Misalnya penjajah Jepang ini kan pahlawan, ada yang melawan Belanda. Nah, yang melawan Jepang mana? Nah, kunci jawabannya tinggal checklist aja. Oh, yang melawan Jepang itu yang ini. Bapak Ibu mau tambah lagi misalnya, nah tinggal gitu aja. Mau kurangi ya klik ini, berkurang juga. Kalau mau tambah ini ke pinggirnya, tinggal tambah. Kalau kurangi ya ini berkurang. Kalau ke pinggir itu jangan banyak-banyak, soalnya kalau di HP anaknya nggak akan cukup. Nah, itu tipe soal table matriks checkbox. Nah, itu. Sekarang ke tipe soal selanjutnya. Mengelompokkan nih, mengelompokkan nih yang ini. Nah, kalau mengelompokkan kayak gini. Mengelompokkan, tipe soal mengelompokkan. Nah, Bapak Ibu kan tinggal tipe ini aja. Tipe soal mengelompokkan. Ini juga sama, saya buat bisa mutlak, bisa enggak. Nih, instruksi pertanyaannya. Ini kan karnivora, ya, soalnya di sini karnivora itu hewan, termasuk hewan, adalah hewan pemakan daging. Nah, si anak itu harus ini. Nah, ini karnivora, harimau, singa. Nah, herbivora, sapi, kambing. Omnivora, babi, ayam. Nah, kayak gitu aja. Ini kunci, ini kunci jawabannya ya. Nanti kalau di siswa itu ngacak ininya. Jadi kalau di siswa itu yang kemarin. Jadi ini ngumpul di bawah. Tinggal klik aja anak, misalnya harimau, oh masuknya ke sini, klik harimau ke sini, ya gitu ada. Ini untuk pengelompokan. Nah, ini soal mengelompokkan yang ini. Soal mengelompokkan. Nah, Bapak Ibu mau tambah misalnya ke sini, ya tambah aja. Oh, dikurang misalnya. Nah, ini tadi apa ayam. Nah, tambah kelompok misalnya. Mau tambah lagi tinggal gitu aja. Kelompoknya nambah yang ini. Atau yang kurang, atau yang ini mau yang karnivora mau 5, ya tinggal gitu aja. Untuk pengecoh nanti banyak, kalau kurangi ya gitu aja. Nah, sama kalau mutlak berarti harus benar semuanya, harus benar. Ada aja yang salah satu ya salah. Tapi kalau di centang mutlak yang benar dapat nilai, yang salah ya kayak gitu aja. Nih sekarang soal selanjutnya, mengelompokkan put blank space. Nah, ini soalnya. Nah, ini buat ini sih, buat apa? Bisa lah, bisa PAI, misalnya sambung ayat atau bahasa Inggris juga kayak gini. Atau Bapak Ibu juga bisa buat, misalnya, nah ini petunjuknya, istilah kata-kata yang kosong di bawah ini. Nah, ini teksnya, full teksnya. Misalnya saya mau tambah lagi, ini bahasa Inggris nggak ngerti. Misalnya apa nih? Nah, misalnya apa ya bahasa Inggrisnya? Nih, ini misalnya apa? Misalnya saya, kalau nggak dicentang di sini, berarti soal bukan kunci jawaban, berarti yang kayak gininya nih. Yang kayak gini. Nah, misalnya, nih, copy aja sih. Nah, kalau nggak dicentang, tinggal ditambahkan misalnya. Nah, ditambahkan kayak gini. Tapi kalau ini nih, kalau kunci jawabannya ditambahkan. Nah, kalau ini nanti kata yang hilangnya itu, kalau dicentang itu jadi kata yang hilang. Nah, yang warnanya beda itu berarti kata yang nanti hilang di soal itu. Jadi anak harus ngisi oleh kata tersebut. Jadi kalau di anak ininya itu ada di bawah soal. Yang ini ada di bawah soal. Jadi anak tinggal klik nanti masuk ke soal ini. Tinggal pilih. Bisa sambung ayat atau apapun. Ini bisa, atau Bapak Ibu juga bisa buat misalnya. Kayak gitu. Masukkan. Nah, pokoknya kalau nggak dicentang berarti jadi soal. Kalau dicentang ini jadi jawabannya yang harus diisi oleh siswa. Nih kalau dicentang ini. Nah, misalnya tambah lagi apa?
Nih, kalau dicentang ya jadi jawabannya. Tuh, jadi jawaban di sini nanti hilang di anak. Tapi kalau nggak dicentang, ditambahkan ya jadi ini. Jadi lanjutan kalimat ini. Nah, kayak gitu. Ini yang put blank space. Nah, ini yang ini put blank space. Jangan lupa ini Bapak Ibu sebelum buat soalnya harus pilih dulu. Put blank space. Selanjutnya ya udah itu udah selesai. Nih, kalau tadi mau tambah soal ini, nah ini di sini Bapak Ibu mau lihat detailnya tinggal pilih ini kan. Tuh, ini kayak gini. Atau mau preview bang soal, nih kayak gini. Previewnya. Ini soal esai itu urutan nanti di anak. Soal esai itu setelah soal PG. Wah, muncul. Jadi esainya nanti anak ngerjainnya tengah-tengah. Nah, di sini soal ini, soal PG. Nah, kalau Bapak Ibu dapat nanti menemukan soal kayak gini, hapus aja soalnya, buat lagi kayak gitu. Nah, itu aja. Kalau kembalinya gimana ya, tinggal kembali aja, kembali. Nih, kalau di Bapak Ibu. Ya itu aja tutorial membuat soal PSAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.